Mungkin sebagian besar dari Anda sudah mengenal siapa itu Seth Godin, seorang penulis yang sangat konsisten. Di blognya dia muncul setiap hari selama lebih dari 10 tahun. Sebuah hal yang mengagumkan, dia menulis setiap hari selama lebih dari 10 tahun. Saya terinspirasi juga. Awal Januari 2022, saya berkomitmen membuat satu video setiap hari selama 2,5 tahun penuh. Filosofinya adalah 1000 hari. Saya mulai dengan membuat sebuah postingan tentang buku. Kemudian tiba-tiba udah lebih dari setahun, lebih dari 365 video. Berikutnya hampir tidak ada respon. Lalu saya mulai ngelewatin, ada bocor 1 hari. Nggak masalah, mulai lagi dari awal. Oke, 1000 hari diulangi lagi. Mulai jalan 2, 3, 4 bulan, bocor lagi seminggu. Mulai lagi, terus kemudian kelewat lagi dan seterusnya. Itu terjadi selama beberapa kali. Dan setelah hampir 3 tahun atau 2 tahun lah, 2 tahun berarti. Sekarang kan 2022, 2023, berarti hampir 2 tahun. Januari besok tepat 2 tahun. Saya mulai mikir, ini beneran ada manfaatnya nggak bikin video tiap hari seperti ini? Jadi ini kan konsisten, ini kan komitmen. Tapi menarik, ada yang kita pahami ulang, yaitu jangan terus-menerus bekerja pada hal yang salah. Jadilah konsisten, itu benar, itulah nasihat yang sering kita dengar. Tetaplah hadir, berkomitmenlah, dan seterusnya. Tapi makin kesini makin paham juga, itu nasihat yang kurang baik atau kurang pas kalau kita terlalu mentah-mentah. Saya berkomitmen dan hadir setiap hari bikin video selama 2 tahun ini. Tapi sikap saya salah. Salahnya di mana? Saya tidak konsisten dalam topik yang saya bahas. Saya tidak konsisten dalam kualitas video. Dan saya tidak secara konsisten berusaha untuk memperbaiki diri. Hanya sekedar muncul, tidaklah cukup. Jadi kayak, punya pikiran apa, ya udah posting. Ada rencana apa, udah langsung garap. Atau sekedar kayak, ya udah yang penting hari ini ada gitu. Itu yang selama ini terjadi 2 tahun terakhir. Iya, jika Anda ingin menjadi lebih baik dalam sesuatu, Anda perlu secara konsisten berlatih. Tapi Anda juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Saya tidak mencoba menjadi YouTuber yang lebih baik. Saya tidak berusaha menciptakan ide-ide yang lebih baik. Saya tidak berusaha membuat ide video saya lebih tajam. Yang saya lakukan hanya membuat video dan posting setiap hari hanya demi posting. Ternyata adalah pemborosan waktu. Untuk siapa? Untuk semua orang, termasuk Anda yang menonton. Videonya kurang berkualitas, kurang bermanfaat, kurang ada poinnya, dan seterusnya. Jika hanya untuk bersenang-senang, silahkan saja. Tapi saya berharap dapat membangun sesuatu di sini dengan hanya berteriak pikiran acak ke dalam lautan konten yang ada di luar sana. Jadi yang dilakukan kayak keledai yang terus ngikutin water di jalan yang sama tanpa berhenti untuk memikirkan kemana. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya berjalan mengelilingi lingkaran. Yang dipikir komitmen, yang dipikir konsistensi, ternyata cuma kayak jalan mengelilingi lingkaran. Karena saya posting video setiap hari untuk mencoba membangun sesuatu. Tapi sebenarnya tidak begitu, karena saya tidak berusaha dengan keras. Seakan-akan saya bikin video cuma untuk berlatih. Tapi hanya sebagian, karena tidak ada keputusan sadar untuk memperbaiki diri. Dan sejujurnya, saya melakukannya mungkin cuma untuk status. Bisa menyatakan telah membuat video setiap hari selama 1000 hari. Pencapaian tersendiri. Saya juga tidak mendapat itu karena tidak ada yang menonton. Saya tidak memiliki kriteria keberhasilan yang akan membuat saya merasa telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan akibatnya, saya tidak pernah merasa berhasil dengan proyek ini. Tentukan apa tujuannya dan bagaimana mengukurnya, lalu berkomitmen untuk melakukannya. Hadir tanpa tujuan hanya karena Anda pikir Anda harus hadir adalah pemborosan waktu. Dan kita sama-sama tahu, waktu adalah harta yang paling berharga. Tentukan mengapa Anda hadir dan gunakan itu sebagai panduan. Dan tak peduli alasan apapun, selalu pertimbangkan untuk terus memperbaiki diri. Bagaimana saya bisa lebih baik besok? Dengan itu sebagai bintang penuntun, Anda tidak akan tersesat. Saya berpikir jika saya hanya muncul dan memposting video 1 menit tentang pemikiran apapun yang sekelabat ada di pikiran, maka orang akan menemukan video-video ini. Jika kita posting terus, orang akan datang. Benar? Jawabannya salah. Itu kayak berteriak ke dalam kekosongan, tidak akan membawa Anda kemanapun. Tidak peduli seberapa sering Anda melakukannya. Jika Anda akan posting secara teratur, Anda perlu menentukan 3 hal. Untuk siapa Anda membuat video, di mana mereka berkumpul, bagaimana Anda dapat mungkin mengejutkan, bermanfaat, atau sekedar menyenangkan untuk mereka.
Ini saya dapat kemarin diskusi dengan Dr. Indrawan Nugroho, Deddy Corbuzier. Mereka mengatakan kita perlu milih niche tertentu dalam konteks membuat video. Tentukan jenis orang yang ingin Anda jadikan audiens. Apakah itu untuk para pengusaha atau untuk penyuka kucing atau untuk orang yang senang traveling dan seterusnya. Saya tidak melakukan ini. Saya bikin video untuk siapapun yang pengen nonton. Padahal itu nggak ada. Jika Anda bikin video dan audiens Anda menghabiskan waktu Anda, misalnya bikin videonya di YouTube ternyata audiensnya pada nongkrongnya di TikTok, itu kayak ya nggak ada gunanya. Atau bikinnya video di YouTube ternyata mereka nongkrongnya di Facebook, itu juga salah. Jadi saya bikin video bisa kayak apapun, padahal sebenarnya audiensnya belum ada karena jumlah followersnya masih sedikit. Jadi kita perlu menentukan siapa diri kita dan mau diletakkan di depan orang-orang yang seperti apa yang bakal cocok. Baru kita bisa muncul setiap hari sambil berusaha untuk kayak bikin tadi, bermanfaatkah, mengejutkankah, menyenangkan, menginspirasi audiens tersebut. Penonton baru akan merasa terlihat, terinformasi, teredukasi, terhibur, atau setidaknya merasa lebih baik daripada sebelum menonton video ini, karena memang target marketnya sudah tepat. Setelah itu disusun semua, barulah mungkin layak untuk yang namanya konsisten. Jadi 2 tahun terakhir ini ternyata ya benar konsisten, benar komitmen, tapi tidak benar-benar konsisten atau komitmen yang sesungguhnya atau yang seharusnya, yang terus melakukan perbaikan diri dan perbaikan diri. Jadi video 8 menitan ini adalah introspeksi diri saya untuk saya sendiri. Tapi bisa jadi itu pelajaran juga bagi Anda yang mungkin udah 5 tahun ini atau 10 tahun ini melakukan sesuatu. Tiap hari show up, hadir, datang, mengerjakan ke kantor kah, mungkin ngurusin rumah tangga kah, didik anak kah, ke gym kah, dan seterusnya. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang dibayangkan. Padahal mungkin Anda sudah merasa konsisten, mungkin sudah merasa komitmen. Makanya kita perlu berpikir ulang, untuk apa kita melakukan semua ini, kenapa, dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik, bukan cuma sekedar melakukannya terus-menerus. Seperti kata Einstein, ketika ada orang yang doing the same thing over and over again, yet hoping for different result, adalah orang gila. Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi berharap hasil yang berbeda. Mungkin saya adalah orang gila. Thank you.